Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi langkah yang ketujuh dalam menyelamatkan diri dari api neraka, ya, yaitu memperbanyak istighfar. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, baru kemudian kita coba tambahkan dengan beberapa penjelasan, ya. Beliau mengangkat dalil pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang istighfar ini merupakan penyebab daripada penyelamatan dari api neraka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, maksudnya di sini turun kepada orang-orang Quraisy di Mekah, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih meminta ampunan atau istighfar. Jadi dari ayat ini ada dua hal yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi penyebab seseorang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah tidak ada di masa kita sekarang karena beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Nanti akan kita jelaskan statement para salaf berhubungan dengan masalah ayat ini, ya. Jadi memang keberadaan Nabi SAW adalah sebuah karunia yang besar sekali. Ya, di masa beliau masih hidup, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan siksanya dari hamba-hamba yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena keberadaan beliau sendiri. Kemudian yang kedua adalah permohonan ampun mereka. Padahal bayangkan teman-teman, ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah itu ada, Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka lakukan ibadah haji, ya, tetapi sudah dicampur adukan dengan kesyirikan. Syirik kita tahu dosa besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tetapi Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, "Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum hum yastaghfirun." Dan Allah tidak mungkin mengiksa mereka sementara mereka masih memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 5955 yang berbunyi, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar." Siapa yang ingin buku catatan amalnya membahagiakannya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar di dalamnya. Ya. Ini hadits ini dikuatkan, maksudnya bukan dikuatkan, lebih dijabarkan lagi oleh atau ditambahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, merupakan pasangan Nabi SAW yang dikenal dengan hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang di setiap, ya, dua baris dari buku amalnya, ya, dia temukan istighfar, maka akan membahagiakannya. Kemudian beliau juga mengangkat hadis tentang Sayyidul Istighfar, ya, tuannya istighfar. Di dalam hadis Bukhari, sebagaimana beliau berkata, Sayyidul Istighfari an taqul. Tuannya seluruh istighfar atau istighfar yang paling utama adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang artinya, ya Allah, tidak ada Tuhan, ya, sesungguhnya engkau Tuhanku, penciptaku, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Ya, ini maknanya dalam sekali, ya. Artinya kita mengatakan, ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang memberikan aku makanan, minuman, pakaian, yang menghidupkan dan bahkan akan mematikan aku, kecuali engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau yang telah menciptakan aku dan semua yang berhubungan dengan aku ini. Wa ana abduka, dan aku mengakui sebagai hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu saja, ya, setia pada perjanjian, ya. Wa wa'dika, dan mengikuti janji-janjimu, mastata'tu, semampuku. Perjanjian kita apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita dilahirkan, semua ruh-ruh ini, anak Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka sebelum diturunkan ke bumi dan ditiupkan ke jasad kita ini, ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, ya, syahidina. Maka kita semua mengatakan, benar, kami mengakui kau sebagai Tuhan kami. Jadi secara fitrah, secara alami, secara kejiwaan,
Kita mengenal Tuhan kita Allah. Makanya kalau orang diingatkan tentang Allah, tentang akhirat, tentang Al-Quran, ya, mereka mudah untuk bisa menerima karena dasarnya ada potensi itu dalam jiwa setiap orang di antara kita. Maka di sini diulangi dalam tuannya istighfar ini atau istighfar yang paling utama. Sesungguhnya aku selalu setia pada perjanjian, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan wa wa'dika, dan semua janji-janjimu, maksudnya orang yang patuh akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kemudian juga akan masuk ke surga di akhirat. Serta orang-orang yang durhaka akan kena hukuman, gitu ya. Kemudian, mastata'tu, semampuku. Makna semampuku di sini adalah sesuai dengan apa yang engkau mudahkan untukku ya Allah. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW. Ubudullah mastata'tum. Sembahlah Allah semampu kalian, semaksimal yang kalian mampu lakukan. Ya. Kemudian kita mengatakan, A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Karena kita manusia, lemah. Ya. Dan tidak ada manusia tidak berbuat kesalahan. Nabi Adam AS saja buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Yunus buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Musa AS pada saat membunuh seseorang, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman AS pada saat beliau terlewatkan sholat asar gara-gara asyik bermain dengan kuda-kuda kerajaannya. Lalu beliau menyembelih, ya, sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT dan beristighfar kepada Allah karena telat itu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku setiap hari beristighfar 100 kali dan bertobat kepadanya. Dalam riwayat lain 70, riwayat yang lainnya 100 kali. Ya. Setiap harinya. Maka bagaimana kita tidak berlindung kepada Allah SWT dari keburukan? Kita tidak pernah dapat jaminan dalam seharian kita tidak punya dosa. Maka kita mengucapkan kalimat ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Ya. Kemudian kita mengatakan wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku. Ya. Dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Ya. Dan ini maksudnya semua nikmat sekecil apapun, aku ingat atau tidak ingat, aku mengakuinya ya Allah. Dan ini Allah SWT inginkan ini dari kita. Maksudnya Allah perintahkan kita agar mengakui nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Dengan banyak bersyukur gitu kan. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui semua dosa. Aku sengaja, tidak sengaja, aku tahu, aku tidak tahu ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Ya. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yakfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Setelah menjelaskan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar ini yang dianjurkan dibaca pagi dan sore hari, itu minimal sekali-sekali ya. Beliau mengatakan, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوكِنًا بِهَا. Siapa yang mengucapkan ini pada pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan terhadap ucapan ini, فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ, kemudian dia wafat sebelum tiba sore hari, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, maka dia termasuk penghuni surga. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوكِنٌ بِهَا, dan siapa yang membaca ini di malam hari dengan penuh keyakinan dengan apa yang ada dalam lafaz-lafaz Sayyidul Istighfar ini, فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحْ, lalu dia wafat sebelum tiba pagi hari, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, maka dia termasuk penghuni surga. Ya. Dan ini penutupan dari penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Mahmud hafidhahullah. Dan kita akan masuk lebih dalam seperti biasa teman-teman sekalian ke syarah dan penjelasan tambahan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan istighfar itu sendiri. Ya. Makna istighfar ini ya, dijelaskan oleh para ulama. Istighfar itu adalah bentuk ketiga, kalau dalam retorika bahasa Arab ya, supaya kita lebih dalam mempelajarinya, atau dikenal dengan masdar. Masdar ya. Diambil dari kata istaghfara yastaghfiru. Ya. Materi utamanya adalah dari kata ghafara, yang menunjukkan arti as-satru atau menutupi. Ini secara etimologi bahasa.
Al-ghafru artinya as-satru. Ya. Al-ghafru dan as-satru memiliki satu makna. Maksudnya menutupi. Ya. Dikatakan juga, ghafarallahu dzambahu ghafran wa maghfiratan wa ghufranan. Allah telah mengampuni dosanya, ya, sehingga membersihkan dosa itu dan menutupinya. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, rahimahullah, al-ghafru adalah memakai sesuatu yang akan melindunginya dari noda. Ini secara etimologi. Ya. Contohnya dikatakan dalam doa, al-ghufranu ikfir thawbak. Ya. Atau digunakan ikfir thawbak. Ya. Maksudnya adalah bersihkan bajumu dari noda. Ikfir thawbak. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan sifatnya dengan gufran. Artinya yang menutupi dan bisa membersihkan semua kesalahan. Ya. Kemudian salah satu nama-nama Allah juga yang masyhur adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dan ini termasuk makna-makna yang nama-nama Allah yang mulia ya. Artinya mengampuni dosa dan suka membersihkan dosa tersebut serta menutupinya. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Ghaffar adalah zat yang menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Itu salah satu makna daripada nama-nama Allah ini. Dan dosa termasuk sejumlah keburukan yang Allah tutupi. Dan dengan menguraikan tirai di atasnya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib tersebut. Ya. Aib tersebut dari hambanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman membuka semua aib kita, ini luar biasa gitu. Tapi Allah dengan istighfar kita, permohonan agar Allah bersihkan noda kesalahan tersebut dan tutupi, maka Allah menutupinya di dunia dan Allah juga tidak mengazabnya di akhirat. Ya. Al-Khattabi berkata, Al-Ghaffar adalah zat yang terus-menerus tidak henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa berulang, ya, dilakukannya, setiap itu pula ampunan berulang diberikan kepadanya. Ya, ini menurut Al-Khattabi dari makna Al-Ghaffar. Kan sifat Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya. Al-Ghaffar juga adalah zat yang menutupi dosa hamba-hambanya. Menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya dan tidak merobek tirainya yang menutupinya dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Dan ini sejalan dengan makna sebuah hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian ya. Sesungguhnya Allah masih membuka, ya, makna hadisnya, sesungguhnya Allah masih membuka pengampunan ya terhadap hamba-hambanya selama mereka tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan masuk dalam masalah terang-terangan yang akhirnya Allah hukum si hamba tersebut adalah bila seseorang telah Allah tutupi kesalahan dosanya semalaman, ya misalnya, kemudian dia membukanya sendiri. Dia membukanya sendiri, ya. Dia sengaja menyebarkan kesalahannya sendiri dan ini jadi masalah buat dia. Ya. Ini yang jadi masalah buat dia karena dia terus saja ya menceritakan kesalahan-kesalahan tersebut, bahkan berbangga dengan apa yang dia lakukan dari kesalahan tersebut ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus engah kalau ada seseorang yang mengingatkan kepada kita, jangan ini dosa, jangan ini salah, maka jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah bagaimana Allah menggerakkan lisan dan bibir orang tersebut untuk mengucapkannya. Walaupun itu datang dari anak kita ya, atau orang yang mungkin kita anggap biasa dalam hidup kita. Karena memang peringatan Allah SWT datang seperti itu. Ya. Bagaimana Allah SWT mengingatkan kita melalui lisan orang lain atau melalui sikap orang lain dan seterusnya. Ya. Dan memang manusia bisa berbuat salah. Yang penting ya, jangan kita sengaja melakukannya atau misalnya kita sombong tidak mau bertobat kepada Allah. Karena hadis Nabi SAW masyhur, kullu ibn Adam khata' ya. Atau khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu makna daripada
istighfar, ya, baik secara etimologi dan kalau secara terminologi, ya, itu adalah bisa dikatakan dia adalah permohonan maaf kepada Sang Pencipta Allah agar tidak dihukum dan juga, ya, agar Allah menutupi kesalahan tersebut. Ya.